ente lagi sama bini ente ya. Si Fulan lagi duduk sama bininya bercanda ya begini mulai gue ceraiin lu. Itu saudara, kalau kita ngikutin ini itu namanya talak sore. Serius kagak serius itu jatuh talak. Hati-hati bercanda sama bini. Nah ini pentingnya ngaji nih. Pentingnya ngaji buat yang kuncinya sabar sama syukur. Kuncinya sabar sama syukur. Pokoknya rumah tangga itu sabar sama syukur. Udah insya Allah rumah tangga langgeng. Ente lagi sama bini ente ya. Si Fulan lagi duduk sama bininya bercanda ya begini mulai gue ceraiin lu. Itu saudara, kalau kita ngikutin ini itu namanya talak sore. Serius kagak serius itu jatuh talak. Hati-hati bercanda sama bini. Nah ini pentingnya ngaji nih. Pentingnya ngaji buat yang mau nikah, buat yang sudah nikah, buat yang pengen nikah lagi ya. Ini penting ini. Jangan-jangan selama ini kita udah nyerahin bini kita, tapi kita nggak tahu. Ya. Kalau talak 1 masih bisa balik, talak 2 masih bisa balik. Kalau udah talak 3, udah nggak bisa balik. Ya. Bini ente harus nikah dulu sama orang lain. Maaf, harus digauli dulu. Kalau udah digauli, ya, si suami barunya nyerahin, baru ente bisa nikahin lagi tuh mantan bini ente. Kalau udah talak 3, jadi ada batasnya. Supaya apa? Supaya kagak mainin kata-kata talak. Itu namanya talak sore, talak jelas. Gue ceraiin lu, gue talak lu. Hati-hati, walaupun ente ngomongnya nggak serius, menurut kaul yang kuat itu sudah jatuh talak. Hati-hati. Ya. Nah kedua, Habib kalau misalkan lagi marah-marah gimana Habib? Itu bisa dihitung nggak Habib? Lagi marah-marah Habib, mungkin lagi emosi, lagi gua talak lu, gua cerai lu ya kan? Ya. Tergantung. Kalau marah-marahnya yang bagaimana? Mungkin lagi nggak sadar Habib, tergantung. Nanti kalau dia udah nggak marah-marah, tanya, ente tadi sadar nggak ngomong apa? Kalau dia bilang, ngomong apa gua ya? Ente ngomong begini, pecahin piring begini, nggak tahu gua, nggak ingat gua. Itu nggak jatuh saudara. Tapi kalau masih ingat, ente sadar nggak tadi ente ngomong apa? Ngapain aja? Iya, namanya orang lagi emosi ya, pecahin piring gua, pecahin gelas, terus gua ngomong talak begini gitu, itu mah emosi, nggak serius gua, namanya lagi emosi. Berarti masih ingat, itu jatuh talak saudara. Hati-hati. Makanya kalau lagi berantem sama bini, mendingan ente keluar dulu dah. Kalau ente nggak bisa nahan tuh ucapan-ucapan gitu ya. Karena talak ini walaupun halal, tapi dibenci sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan iblis paling bangga sama anak buahnya yang bisa bikin suami istri ini sampai cerai. Iblis ini kerajaannya di air. Setiap minggu dia ada mingguan. Iblis ada rapat mingguan. Iya. Ada rapat mingguan iblis. Datang nih, iblis panggilin anak buahnya. Lo anak buah sini. Lo ngapain aja? Wah, Tuan Iblis. Minggu ini saya ngegodain ada satu jamaah majlis tadi yang mau ngaji kagak jadi ngaji iblis. Akhirnya dia main sama temennya, nongkrong sama temennya kagak jadi ngaji. Biasa itu mah. Biasa, memang kerjaan begitu kita. Nah udah nggak bagus ente, biasa itu nggak istimewa. Datang lagi yang satu, ente ngapain? Begini Tuan Iblis, saya godain orang sampai akhirnya dia kagak jadi sholat. Terus ya udah begitu pokoknya, sampai dia kagak sholat jadinya. Ya itu mah biasa, emang kerjaan kita kan begitu. Nggak istimewa, udah biasa udah. Jadi iblis punya di samping singgasananya ada bangku kosong. Yang menurut iblis istimewa baru dikasih duduk di situ.
Jangan, berarti belum layak kita duduk di samping Anda. Nggak bisa foto bareng iblis, nggak bisa. Nggak, belum istimewa itu biasa. Datang lagi. Wahai Tuhan iblis, saya kemarin godain orang yang udah mau keluarin hartanya tapi kagak jadi tiba-tiba. Gara-gara dia ngeliat iklan iPhone terbaru. Yang tadinya mau sedekah dia kagak jadi, dia beliin iPhone semuanya. Jadi ente menggagalkan orang yang mau sedekah ya. Wah, itu biasa. Udah banyak. Ente belum layak duduk di samping anak. Belum layak iblis, belum. Udah. Ya, pokoknya ya usaha lagi ya. Semangat, ya. Siap iblis, tolong bantu ya. Semangat ya. Jangan lemah ya, semangat ya. Ayo coba lagi ya besok ya. Datang nih. Wah iblis, saya kemarin godain sepasang suami istri. Terus sampai akhirnya mereka berantem. Terus sampai akhirnya si suami mentalak istrinya. Terus sampai akhirnya mereka berpisah. Nah ini baru. Ini nih, nomor sepatu itu berapa nih? Nomor sepatu itu berapa? Ini nih, kudu dicontoh nih. Ini baru murid kebanggaan saya. Ini baru nih, murid kebanggaan saya yang begini nih. Udah, ente cocok di sini, udah duduk samping anak. Foto bareng sama ente. Jadi itu saudara, iblis paling bangga kalau ada pengikutnya yang bisa sampai menghancurkan rumah tangga seorang. Dan kalau Anda baca kemarin menurut data, nggak tahu di tahun 2020 apa 2019 ya, itu angka perceraian meningkat. Angka perceraian meningkat saudara, gara-gara COVID. Kenapa? Mungkin gara-gara keseringan di rumah kali berdua ya. Ya. Jadi laki baru sadar, suami baru sadar, ternyata bini gue begini. Mungkin selama ini kagak sadar kali ya. Berangkat kerja pagi, pulang sore, pulang malam capek, ngeliat dunia bentaran tidur. Dan ini ngeliat seharian, ternyata bini gue kagak cakep-cakep amat ya. Jadi akhirnya omongan-omongan kecil saudara yang tadinya bercanda-bercanda jadi serius, jadi berantem. Itu perceraian meningkat gara-gara COVID. Faktor ekonomi kah, faktor apa nggak tahu ya. Dan kalau di Jawa Barat angka perceraian tertinggi itu di Kabupaten Bekasi. Mudah-mudahan kita semua nggak ngalamin itu ya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala jadikan rumah tangga kita sakinah mawaddah warahmah. Insya Allah. Kuncinya sabar sama syukur. Kuncinya sabar sama syukur. Pokoknya rumah tangga itu sabar sama syukur. Udah insya Allah rumah tangga langgeng. Kalau lihat kekurangan pasangan kita sabar. Kalau melihat kelebihan pasangan kita bersyukur. Zaman dulu ada sepasang suami istri. Istrinya cakep banget. Udah cakep solehah lagi. Wah, kurang apa itu? Udah cakep solehah ahli ibadah. Dapat laki jelek banget. Tapi soleh. Begitu dilamar si perempuan ini sama si laki ini, karena dilihat lakinya soleh ya, walaupun mungkin tampangnya ya udah kayak adonan regu. Akhirnya diterima berumah tangga nih berdua. Setahun, 2 tahun, 3 tahun nggak jadi masalah. Sampai tahun keempat, pagi-pagi lagi makan pagi, sarapan, si bininya ngeliatin lakinya. Dipelototin tuh lakinya, diperhatiin dari atas sampai bawah. Oh, laki gue gini amat. Dalam hati mungkin gitu ya, baru sadar kali ini ya. Si lakinya yang tadi lagi makan diliatin, awalnya biasa aja. Kenapa bini gue liatin dulu begini. Lama-lama rias sih. Kenapa sih liatin sampai begitu? Bininya nggak jawab, diem aja, makin dilihatin sama bininya. Lihat. Suaminya makan lagi, gitu suaminya ngeliat lagi, masih ngeliatin. Nanya lagi suaminya, apa sih sampai begitu amat ngeliatinnya? Udah mulai emosi nih, udah mulai kesinggung kan.
Dilihatin lagi begini makin dipelototin. Lama-lama suaminya emosi. Wah, udah jelek emosi kan. Kenapa sih ngeliatin sampai begitu amat? Kenapa ente? Nggak seneng ente? Nyesel ente kawin sama anak. Sampai gubrak meja. Kalau nggak seneng dulu kenapa ente terima lamaran aneh, ha? Ngomong dong, jangan begitu aja. Singgung nih gua nih. Wah, singgung. Ya, udah jelek. Udah ambok. Udah jelek, udah ambok lah dia. Udah jelek, udah ambok. Si bininya digituin bukannya marah, ketawa gitu ya. Bininya ketawa nggak apa. Bini lakinya makin emosi. Makin emosi bininya. Ya. Makin emosi. Tenang suamiku, tenang. Karena nggak ada niatan lain. Karena nggak ada niatan apa-apa. Dicoba dong. Jelasin kenapa kita melototin begitu. Enggak, suamiku, saya cuma mau ngomong insya Allah kita berdua masuk surga. Suaminya, maksudnya apaan nih masuk surga? Begini suamiku, Nabi pernah bersabda, la yadkhulul jannah, tidak akan masuk surga illa kecuali ya, syakir wa sabir, orang yang bersyukur dan orang yang sabar. La yadkhulul jannah, tidak akan masuk surga illa kecuali syakir, orang yang bersyukur, wa sabir, dan orang yang sabar. Suamiku jawab yang jujur, ente dapatin anak perempuan yang tercantik katanya di kampung ini, bersyukur gak? Bersyukur. Insya Allah suami masuk surga. Insya Allah abang masuk surga bang. Saya dapat lagi kayak ente. Saya sabar bang. Insya Allah saya tidak masuk surga. Ente syakir, anak sobir. Ente orang yang bersyukur, anak orang yang sabar. Insya Allah kita berdua masuk surga bang. Kau tawar kan? Iya. Jadi kuncinya adalah sabar sama bersyukur.